Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya atau tipsnya agar suami semangat belajar ngaji dan rajin menghadiri kajian? Bagaimana caranya saya sebagai istri menyuruhnya belajar agar suami tidak tersinggung? Karena saat ini suami belum lancar mengajinya. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berkaitan dengan cara menasihati dari anak ke orang tua, dari istri ke suami, dari rakyat ke pemimpin, maka tidak seperti menasihati orang biasa. Bukan cuma ketika Anda menasihati Anda harus punya ilmu tentangnya. Bukan cuma kemudian timingnya harus tepat. Tapi ada kelembutan yang harus Anda hiasi, atau perkataan Anda harus Anda hiasi dengan kelembutan agar dia betul-betul tidak tersinggung. Tapi ini harus disampaikan. Ya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu kadar ketersinggungan pasangan, ya kan? Cuman kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan yang saya sampaikan ini, dengan cara saya menyampaikan ini, demi kebaikan dia juga sebagai kepala keluarga, kemudian dia mau mendengarkan karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hatinya. Jadi sampaikan di waktu yang tepat mungkin, dan ingat harus dan pasti harus ketika berduaan, ya. Sangat privat. Jangan sampai ketika Anda berdua kemudian nganter Anda ke TPA untuk belajar ngaji Al-Qur'an, kemudian ketemu dengan ustaz atau ustazahnya, kemudian Anda mengatakan, "Pak Ustadz, nih abahnya gini belum bisa ya." Hah? Gimana dia mau belajar ngaji? Kenapa Anda mempermalukan dia? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus berdua. Mungkin ketika Anda sedang ngobrol santai gitu ya, Anda tahu bahwasanya dia dalam keadaan mood yang bagus gitu ya, sampaikan. Karena dia adalah sebagai imam untuk Anda sebagai istrinya, untuk anak-anak Anda tentunya sebagai anaknya. Dan untuk motivasi itu, Anda harus mengilmui keutamaan-keutamaan baca Al-Quran. Anda harus mengilmui keutamaan-keutamaan ngaji atau kajian. Hingga seorang tahu keutamaan tersebut dan dia bersemangat melakukannya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun sering mengulang di satu pekan terakhir ini tentang satu sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan menghadiri majelis ta'lim kajian. Riwayat Imam Tabrani, satu riwayat ulun sampaikan, karena menyaksikan teman-teman di Tumbang Samba, ketika ulun safari dakwah ke Tumbang Samba, kita ke sini dari Banjarmasin ke Tumbang Samba itu kurang lebih 8 jam. Oke? Tahukah pian yang menghadiri pengajian itu mereka datangnya berapa jam? Ada yang 5 jam naik sepeda motor, ada yang 6 jam naik klotok. Ulun naik mobil, ulun berapa jam kah safarnya? Bepi jamnya sampai. Karena ulun guring. Teman-teman yang nyupir, yang capek. Sudah sampai kah? Sudah, bepi jamnya sampai ulun. Artinya tidak selelah itu. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan majelis ta'lim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak menginginkan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya, tidaklah seorang datang ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan, yaitu belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Ustadznya mengajarkan ilmu, piannya belajar ilmu. Niatnya nuntut ilmu. Kata Nabi Muhammad, kecuali baginya pahala sama seperti atau setara seperti pahala orang yang naik haji, sempurna hajinya. Kenapa demikian? Karena ada orang naik haji, hajinya nggak sempurna. Ada kekurangan sini dan situ. Hingga kemudian harus bayar dam ini, dam itu. Nggak sempurna. Ini sempurna. Ibadah yang sangat melelahkan. Dan Anda bisa menyetarai pahala orang-orang tersebut dengan menghadiri majelis ta'lim. Kenali keutamaan sebuah amal. Niscaya Anda akan bersemangat menjalankan amal tersebut. Sampaikan.
Makanya nih pian nih semuanya nih Mbah Tuntung pengajian, boleh pian letakkan hajah di depan nama Anda. Boleh. Kenapa? Sudah haji ya pian? Oh sudah. Kenapa? Aku buat pengajian Rebo ya. Nah. Hajah siapa gitu. Hajah. Ya enggak gitu juga kali ya. Tapi tentunya tidak menutup kewajiban. Dia pahalanya besar setara orang naik haji sempurna. Tapi tidak menutup kewajiban. Artinya kalau Anda tak memenuhi persyaratan, ya hajianlah bareng saya tahun depan ya. Wallahu a'lam bishawab.